Kasih-Mu membuatku mengerti, ku berharga di mata-Mu, Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Pada hari ini Tuhan Allah menyatakan kehendaknya kepada kita melalui kebenaran firman-Nya yang terkandung di dalam kitab Mazmur 19 ayat 15. Mudah-mudahan engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batu dan penebusku. Mulai tanggal 3 Juli sampai 20 Juli, pemerintah kita melakukan kebijakannya berupa PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di Pulau Bali dan Pulau Jawa. Kebijakan tersebut dibuat pemerintah sebagai respons terhadap kondisi lonjakan jumlah orang yang positif COVID-19 belakangan ini. Di Pulau Jawa ini, khususnya di Jabodetabek ini, rumah sakit yang khusus untuk penanganan COVID-19 kewalahan menerima banyaknya pasien COVID-19. Tidak sedikit orang yang terpaksa isolasi mandiri di rumah. Obat, vitamin, dan tabung oksigen bukan hanya mahal harganya, tetapi juga terbatas jumlahnya. Maka kebijakan pemerintah kita ini adalah baik, sebab dengan membatasi kegiatan masyarakat di luar rumah, maka kita pasti mampu meminimalisir penularan COVID-19. Oleh karena itu, marilah kita dukung pemerintah kita untuk menyelamatkan kehidupan bersama kita. Bagaimanapun kebijakan PPKM itu pasti berdampak pada kegiatan ekonomi secara pribadi dan keluarga. Namun ancaman sakit dan kematian massal patut menjadi pertimbangan kita supaya kita bersabar pada masa-masa yang sulit ini. Kiranya peristiwa kematian massal yang terjadi di India beberapa waktu lalu tidak terjadi di negara kita ini. Mari kita berjuang bersama. Kesabaran kita masing-masing pada masa penerapan kebijakan PPKM ini sangat bermanfaat bagi kehidupan kita bersama. Apakah yang dikehendaki Tuhan Allah untuk kita lakukan pada masa-masa sulit ini? Melalui Mazmur Daud pasal 19, Tuhan menghendaki kita untuk mengarahkan hati pada dua hal. Pertama, keberadaan alam semesta beserta segala isinya, termasuk hidup kita masing-masing di dalamnya. Hidup kita hari ini merupakan bukti bahwa Tuhan masih memperkenankan kita hidup. Kedua, keberadaan hukum Tauratnya. Tuhan memberikan hukum Tauratnya kepada umat Israel yang telah diselamatkannya dari perbudakan Mesir. Hukum Tauratnya itu juga berlaku bagi setiap orang termasuk kita ini yang telah diselamatkannya dari perbudakan iblis, dosa dan maut melalui Yesus Kristus. Oleh karena iman kita kepada Yesus Kristus, maka kita sekarang hidup di dalam anugerah Tuhan, bukan di bawah murkanya. Sehingga kita memperlakukan hukum Tauratnya sebagai petunjuk bagaimana kita hidup benar, kudus dan berkenan bagi Dia hari demi hari pada segala kondisi. Jadi, dengan melihat ciptaan Tuhan termasuk hidup kita sendiri, tentu kita merasa kagum, takjub dan heran. Kita pun sangat bersyukur kepadanya. Lalu kita pun ingin sekali memuliakan Dia, bukan? Ya, bagaimana kita dapat memuliakan Dia? Hukum Tauratnya mengandung petunjuk bahwa kita memuliakan Dia melalui kesungguhan kita mengasihi Dia dan mengasihi sesama kita manusia, di dalam keluarga kita, di dalam masyarakat kita. Sebagaimana Daud menyebut Tuhan Allah adalah gunung batu dan penebusnya,
Maka di dalam Yesus Kristus, bagi kita Tuhan Allah memang gunung batu dan penebus kita. Sebutan gunung batu menekankan bahwa Tuhan Allah dapat kita andalkan untuk melindungi dan menyelamatkan kita dari ancaman yang membahayakan hidup kita. Di dalam kuasa Tuhan Allah kita selamat dan merasa bahagia. Sebutan penebus menekankan bahwa Tuhan Allah telah menebus hidup kita dari kekuatan yang lebih besar dari diri kita, yaitu iblis, dosa dan maut. Harga tebusan hidup kita ini sangat mahal. Harga tebusan hidup kita ini adalah nyawa Yesus Kristus. Jadi, pada masa pandemi COVID-19 ini, marilah kita tetap mengandalkan Tuhan Allah sehingga kita selamat dan merasa aman. Kita pun bergemar memuliakan Dia dengan cara mengasihi Dia dan mengasihi sesama kita manusia. Memakai masker rangkap 2 misalnya merupakan wujud kasih kita pada diri kita sendiri dan juga pada sesama manusia di sekitar kita. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah Bapa atas hidup yang Engkau karuniakan pada kami, atas firman-Mu yang telah kami terima. Ya Tuhan, kami mau hidup bagimu di tengah kondisi yang sulit saat ini. Tolonglah kami untuk dapat memuliakan Engkau dengan mengasihi Engkau sungguh-sungguh dan mengasihi sesama kami manusia di dalam keluarga dan masyarakat kami. Berkatilah kami di sepanjang hari ini. Perkenankanlah kami boleh menikmati kebaikan Tuhan. Kasihanilah ya Tuhan yang sedang terpapar COVID-19, mereka yang sedang isolasi mandiri maupun yang sedang dirawat di rumah sakit. Tuhan, lawat mereka satu persatu dan beri mereka kesembuhan pemulihan. Mengandalkan Yesus Kristus, sembuhlah keluarga kami, kerabat kami, saudara kami, sahabat-sahabat kami, jemaat Tuhan, dan juga saudara-saudara kami sebangsa setanah air. Sembuh Tuhan demi kemuliaan nama-Mu. Panjangkan umur mereka sehingga mereka punya kesempatan untuk melanjutkan hidup yang memuliakan Tuhan. Berkati kehidupan kami hari lepas hari. Perkenankanlah kami boleh menerima rezeki penghasilan yang dapat kami pakai di tengah keluarga kami, sementara kami melaksanakan kebijakan pemerintah kami PPKM. Kiranya kehidupan senantiasa mengalir dengan cara yang ajaib Tuhan hadirkan, Tuhan lakukan kepada kami. Terima kasih banyak ya Bapa. Berkatilah juga bangsa dan negara kami ini melalui pemimpin kami, supaya ada kebijakan yang sungguh-sungguh menghasilkan kebaikan dalam kehidupan kami bersama. Jauhkanlah dari bangsa kami ini orang-orang yang selalu merancang yang jahat, yang buruk Tuhan. Biarlah kebaikan, kebenaran dan keadilan sebagaimana yang Engkau kehendaki nyata terjadi di tengah bangsa dan negara kami ini. Terima kasih banyak ya Bapa. Engkau yang sungguh baik kepada kami. Hiburkan, kuatkan kami di tengah pandemi COVID-19 ini, sehingga kami tetap setia dan taat kepadamu. Terimalah permohonan kami ini di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Amin.